Ruang Dewa Bela Diri. Bab 631 sampai dengan 635. Ruang Dewa BELADIRI bab 631 sampai 670. Bab 631. Apakah kalian bertarung sendirian atau bersama-sama? Bukan saja banyak master yang tidak menduganya, bahkan Ye Xiwen tidak menyangka bahwa saat ini, dengan begitu banyak master manusia yang hadir, bro, si iblis akan berani muncul. Tentu saja, ia tak akan gagal menyadari sosok sang penguasa iblis yang menjulang di balik para penguasa. Ia menantang semua pahlawan di dunia, termasuk para penguasa klan iblis. Ia pikir mereka akan menunggu sampai para penguasa umat manusia bertarung dengannya sampai mati sebelum memanfaatkannya. Tapi bro ini berani dan menarik. Ye Xiwen mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Kalian manusia hanyalah sekelompok pengecut tak punya bola. Perkataan bro itu langsung membuat semua pemimpin umat manusia menjadi heboh. Banyak master merasa malu karena telah diberi pelajaran oleh iblis, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa karena begitu banyak dari mereka yang mengepung Ye Xiwen dan tak seorang pun bersedia maju. Mereka semua enggan menjadi yang pertama muncul dan menjadi belalang sembah yang akan dimakan burung pipit lainnya. Sekarang, iblis telah diizinkan masuk lebih dulu. Bagi mereka, itu adalah aib dan penghinaan yang besar. Banyak tuan yang pemarah siap keluar dan membunuh bro terlebih dahulu. Namun, setelah bro selesai berbicara, ia tidak berniat untuk terus memprovokasi para penguasa manusia. Sebaliknya, ia menoleh ke Ye Xiwen dan berkata, "Aku pernah mendengar namamu, tapi sayangnya aku tidak pernah punya kesempatan untuk melawanmu. Aku datang ke sini karena ku dengar kau menantang para pahlawan dunia. Kau cukup berani untuk melakukan ini. Lebih baik mati di tanganku daripada di tangan para penjahat keji ini." Arogan. Saat itu, dua kata ini terlintas di benak semua orang. Ini lebih dari sekadar kesombongan. Dibandingkan dengan bro, Ye Xiwen bukan apa-apa. Ia hanyalah kurcaci dibandingkan raksasa. Meskipun Ye Xiwen mengatakan ingin menantang para pahlawan dunia, ia tetap menganggap mereka sebagai pahlawan. Namun, bro sama sekali tidak menganggap mereka serius. Ia hanya mengecam mereka sebagai sekelompok pengecut tak bernyali dan penjahat keji. Para master ini adalah elit dari para elit, para jenius dari para jenius. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima penilaian seperti itu? Banyak orang tak kuasa menahan diri dan hendak melompat keluar dan membunuh orang gila ini. Boom! Bro tidak menunggu Ye Xiwen menjawab. Auranya tiba-tiba melonjak, dan energi iblis di tubuhnya melonjak ke langit, membentuk tornado angin di sekelilingnya yang melesat langsung ke langit. Banyak prajurit yang awalnya ingin membunuh bro tiba-tiba melihat pemandangan ini dan raut wajah mereka berubah. Kekuatan ini begitu mengerikan sehingga mereka bisa merasakannya hanya dari kejauhan. Dan Ye Xiwen yang ada di depannya. Di hadapan momentumnya yang luar biasa, ia bagaikan sebuah perahu kecil yang sewaktu-waktu dapat terbalik di hadapan ombak besar. Boom! Bro melancarkan pukulan, mendarat tepat di depan Ye Xiwen. Tangannya sudah berkilau seperti batu giok hitam, tanda bahwa ia telah menguasai keterampilan tinjunya secara ekstrim. Seni bela diri yang ia latih bukanlah seni bela diri biasa. Tiba-tiba, Ye Xiwen membuka matanya, dengan tatapan takjub. Bro memang cukup kuat. Dengan kemampuannya, jika dia benar-benar mencoba melarikan diri, bahkan jika para master manusia bergabung untuk menyerangnya, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Inilah yang ada di pikirannya. Hanya dengan kekuatan seperti itu dia bisa begitu sombong. Namun dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan Ye Xiwen. Ye Xiwen bergerak. Dalam sekejap, darah di tubuhnya melonjak dan mengembun menjadi kolom darah yang melesat ke langit, menghadang bro. Dari kejauhan, menghadapi angin kencang yang dibentuk oleh tinju bro yang menerjang ke arahnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Keilahian emas di tubuhnya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi separuh langit. Dari jauh, ia tampak bagaikan seorang dewa, dewa yang datang untuk menaklukkan dunia iblis, mengguncang langit dan bumi.
Auranya berubah drastis, dan dalam sekejap ia berubah dari perahu kecil menjadi kapal induk raksasa yang membelah ombak. Bahkan badai dahsyat pun tak mampu mengguncang monster baja di lautan ini. Bagus, bagus, bagus. Melihat aura Ye Xiwen yang melonjak dan aura ganas menyapu, Bro tidak terkejut, bahkan merasa sedikit terkejut. Hanya ini saja sudah cukup. Pada dasarnya, ia adalah seorang maniak bertarung. Semakin kuat seorang master, semakin besar kenikmatan yang akan ia rasakan saat membunuhnya. Hal itu membuatnya mabuk dan ia terus menantang master yang lebih kuat dan membunuh mereka. Itulah sebabnya kultivasinya mampu menekan banyak master kuat dari klan Iblis Agung dan menjadi salah satu yang terkuat di bawah Sage Iblis Agung. Dia hanyalah seorang maniak pertarungan. Ye Xiwen tanpa ekspresi saat melancarkan pukulan. Pukulan itu biasa saja, tetapi begitu dilontarkan, ia berubah menjadi bintang besar, membara dengan dahsyat, dan menghantam masa lalu. Tinju Bro menciptakan gelombang besar, tetapi di hadapan tinju debu bintang penghancur besar milik Ye Xiwen, pukulan itu tak berarti apa-apa dan musnah dalam sekejap mata. Ledakan. Kedua tinju itu beradu di udara, dan cahaya yang tak terbayangkan meledak di antara langit dan bumi akibat benturan kedua tinju itu. Suara keras bergema, disertai gelombang kejut yang dahsyat, menyapu bagai tsunami. Kemanapun gelombang itu lewat, ruang dunia iblis langsung musnah. Banyak tuan yang lebih lemah menjauh untuk menghindari tersapu oleh hembusan angin yang mengerikan ini. Kara. Suara tajam tulang patah bercampur dengan ledakan dahsyat, terdengar sangat keras. Namun, sesosok terbang keluar dari sana, menutupi lengannya dengan kedua tangan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ternyata itu Bro. Bro menatap Ye Xiwen dengan tak percaya, matanya penuh keheranan. Hanya satu pukulan, dan lengannya patah. Ia tak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Dalam hatinya, meskipun Ye Xiwen kuat, ia tak akan pernah bisa menjadi lawannya. Ia sudah lama tak pernah kalah dalam pertarungan melawan rekan-rekannya hingga ia tak menyadarinya. Lambat laun, ia menjadi sedikit arogan, sehingga ia menghampiri Ye Xiwen dengan sembarangan, berpikir bahwa ia bisa dengan mudah membunuh Ye Xiwen di depan semua orang, dan memperlakukan Ye Xiwen sebagai prajurit biasa di tahap akhir Half Step Grid Sage. Akibatnya, kedua belah pihak baru saja bertarung, dan hanya dengan satu pukulan, seluruh lengannya lumpuh. Keringat dingin bercucuran di wajahnya yang bersisik dan gelap, dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya hampir pingsan di tempat. Jika ia tidak mengalami pertempuran hidup mati yang tak terhitung jumlahnya dan sudah terbiasa dengan luka, pukulan ini pasti akan membuatnya pingsan. Yang benar-benar membuatnya tak percaya adalah tubuh fisik Ye Xiwen. Ia terutama berlatih tinju, jadi tubuh fisik ini tentu saja menjadi prioritas utama. Ia yakin bahwa bahkan jika ia bertemu dengan fisik-fisik terkenal dan legendaris di antara para iblis, ia tidak akan lemah sama sekali, jadi ia dengan yakin ingin membunuh Ye Xiwen dengan satu pukulan. Siapa sangka Ye Xiwen baru saja bergerak dan memberinya pelajaran besar. Tubuhnya memang kuat, tetapi Ye Xiwen lebih kuat darinya. Tujuan awal menciptakan seni tubuh tiran adalah untuk bersaing dengan para iblis yang mendominasi dunia, bahkan ratusan jumlahnya. Jauh lebih kuat darinya. Pertarungan ini langsung mengungkap pemenangnya. Ye Xiwen hanya bisa mencibir. Kekuatannya terletak pada tubuh fisiknya yang tak terkalahkan, sementara kelemahannya terletak pada alam rendahnya. Jika Bro datang dan menekannya dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa, ia akan tetap merasa sedikit kesulitan dan tidak akan mudah melukainya. Jika ia bersaing dengannya secara fisik, ia akan benar-benar terjerumus ke dalam perangkapnya. Ye Xiwen melangkah maju untuk menyusul, merasa sedikit menyesal. Meskipun Ye Xiwen sangat bersyukur Bro telah mencapai titik ini dengan tubuh iblis besar biasa, niat membunuhnya yang tak terkendali barusan telah benar-benar membuat Ye Xiwen marah. Ye Xiwen begitu cepat sehingga setelah membentangkan sayap iblisnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat satu tingkat.
Tubuhnya secepat bayangan dan ia langsung menyerbu Bro dalam sekejap. Ledakan. Pukulan sederhana lainnya dilayangkan. Kali ini, Bro tidak lagi merasa tidak tahu berterima kasih. Kegembiraan yang baru saja terpancar di wajahnya seolah-olah telah bertemu lawan telah lama lenyap. Saat itu, sebuah ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya muncul di benaknya, yaitu berbalik dan melarikan diri. Ia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dari pertempuran di antara teman-temannya, tetapi tiba-tiba, pikiran ini muncul di benaknya. Namun pikiran itu hanya sekejap, tinju Ye Xiwen sudah jatuh, tekanan tinju itu membelah udara, menyebabkan seluruh bumi berguncang, langit berbintang luas, dan aura tak berujung menyapu dan melonjak. Bro hanya sempat mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang! Dengan suara seperti dentingan logam, pukulan Ye Xiwen mendarat di lengannya, diikuti oleh suara "K" lainnya, dan tangannya yang lain juga dipatahkan oleh Ye Xiwen. Rasa sakit yang hebat langsung membuat dahinya berkeringat. Ia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama acuh tak acuh terhadap rasa sakit, tetapi saat ini, ia hampir pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang menusuk ini menembus langsung ke dalam jiwa dan bahkan melampaui tubuh fisik. Ah! Teriak Bro, auman iblis itu mengguncang bumi, dan meskipun dia membubarkan awan iblis di langit, itu tidak bisa mengurangi rasa sakitnya sedikit pun. Kalau tadi dia masih ragu, sekarang dia sudah tidak ragu lagi. Kalau dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi nanti. Bro berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya ajaib, siap melarikan diri. Dia baru saja datang ke sini dengan momentum yang luar biasa, tetapi sekarang dia dikejar oleh Ye Xiwen dan melarikan diri seperti anjing. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka pikir Bro begitu berkuasa dan sombong tadi, tetapi dalam sekejap mata, dia dipukuli seperti anjing liar. Bukan Bro yang terlalu lemah, tapi Ye Xiwen yang terlalu kuat. Beberapa orang sampai pada kesimpulan ini dan tidak percaya bahwa Bro terlalu buruk. Bro ingin kabur, tapi Ye Xiwen tidak membiarkannya kabur. Ia maju selangkah, mengejarnya, dan tiba-tiba meninju Bro. Bang! Tubuh Bro yang sangat kuat terhempas oleh pukulan Ye Xiwen, hancur berkeping-keping di udara, dan jiwanya pun hancur. Suasana hening total, hanya ada satu kalimat yang menggetarkan jiwa. Kalian akan bertarung satu lawan satu. Atau bersama-sama. Bab 632 Salah perhitungan. Kalian akan bertarung bersama atau satu lawan satu. Suara dingin Ye Xiwen terdengar saat ia melangkah maju seolah-olah baru saja keluar dari neraka. Ruang di sekitarnya serasa kapas, dan ia menginjaknya dengan keras. Lalu ia tiba-tiba menendangnya lagi, menghancurkan ruang itu berkeping-keping. Semua orang yang menyaksikan adegan ini tak kuasa menahan napas. Ternyata beginilah kenyataannya. Bro tidak lemah, malah sebaliknya, dia sangat kuat. Namun di tangan Ye Xiwen, dia selemah domba. Kini, beberapa orang mulai mengerti mengapa Ye Xiwen berani menantang para pahlawan dunia. Meskipun ia arogan, ia memiliki kualifikasi untuk bersikap arogan. Tak seorang pun di sini yang begitu percaya diri mengalahkan Bro dengan mudah. Pantas saja dia berani menyombongkan diri. Kalau kamu punya kemampuan, berarti kamu percaya diri. Tetapi kalau kamu tidak punya kemampuan, berarti kamu sombong dan bodoh. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Ye Xiwen, ketika mereka mendengar Ye Xiwen berkata dengan dingin, "Kalian mau bertarung bersama atau satu lawan satu?" Para master itu semua geram. Meskipun mereka mengakui bahwa Ye Xiwen kuat, mereka semua adalah master tingkat atas yang mampu mengintimidasi orang lain dan tidak akan pernah membiarkan Ye Xiwen membenci mereka seperti ini. Ye Xiwen, Tuhan menciptakanmu begitu sombong agar kau bisa binasa. Hari ini kau berani memprovokasi kami para pahlawan, dan kau ditakdirkan untuk tumbang. Tak lama setelah Ye Xiwen selesai berbicara, sesosok muncul dari langit dan menatap Ye Xiwen dari kejauhan dengan ekspresi dingin, seolah-olah ia sedang menatap orang mati.
Ye Xiwen mengangkat kelopak matanya dan melihat. Orang ini adalah Fang Leng, penguasa istana Xuan Yuan yang sangat menakutkan selain Li Yifeng. Di antara banyak murid inti istana Xuan Yuan, kekuatan Fang Leng juga kelas 1, bahkan lebih kuat dari Li Yifeng yang dibunuh oleh Ye Xiwen. Setelah Li Yifeng terbunuh, ia menjadi satu-satunya yang berkuasa. Hanya itu yang berani kau lakukan. Ye Xiwen mencibir, melirik Fang Leng. Ia tidak menganggapnya serius. Ia sudah lama memperhatikan orang-orang ini, tetapi ia sudah menunggu lama. Fang Leng tidak berani mendekat, atau mungkin ia ragu-ragu. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka juga telah hidup selama ratusan tahun, beberapa bahkan lebih dari 1000 tahun. Masing-masing dari mereka adalah perempuan licik dan penuh perhitungan, enggan menyerang lebih dulu, ingin orang lain mengambil langkah pertama. Rencana yang sangat bagus. Sesuai dengan keinginan mereka, Bro pun muncul, namun dalam sekejap, ia dihabisi oleh Ye Xiwen secepat kilat, dan sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Xiwen. Ya, Ye Xiwen, hari ini adalah hari kematianmu. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Kau sungguh luar biasa. Kau juga telah bertempur di alam iblis dan memberikan kontribusi yang tak tertandingi bagi alam Zhenwu kami. Namun hari ini, kau menantang para pahlawan, dan kau pantas mati. Setelah Fang Leng, banyak master bersuara silih berganti. Mereka adalah orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap Ye Xiwen. Mereka semua ingin membunuh Ye Xiwen dan mendapatkan 500 juta pil yuan spiritual. Mereka semua adalah tokoh paling menonjol di antara para sage agung setengah langkah. Tujuan hidup mereka adalah menjadi sage agung, tetapi ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan kekayaan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan 500 juta pil ling yuan, mereka dapat dipromosikan menjadi sage agung. Ini adalah kesempatan terbaik dan mereka tidak boleh menyia-nyiakannya. Ada juga beberapa orang dengan rencana licik yang lebih dalam, yang semuanya berpikir untuk merebut petualangan milik Ye Xiwen. Ye Xiwen sangat kuat, dia pasti punya petualangan istimewa. Hampir semua orang berpikir begitu dan ingin merebutnya. Karena kau tak punya keberanian untuk bertarung sendirian, ayo kita pergi bersama. Ye Xiwen terkekeh, tampak sedikit kecewa sekaligus sedikit bersemangat. Orang-orang ini takut dibunuh olehnya. Meskipun mereka tidak mengatakannya, Ye Xiwen tahu itu pasti terjadi. Kalau tidak, dengan sifat dominan mereka takkan pernah sanggup menanggungnya. Mereka harus menunggu sampai banyak orang dengan motif tersembunyi yang sama muncul. Ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki sedikit rasa pengecut di hati mereka, dan itu sudah cukup. Bunuh Ye Xiwen, keluarkan benda aneh itu darinya, dan tukarkan dengan 500 juta pil ling yuan. Orang yang meneriakkan ini sebenarnya adalah murid istana Xuan Yuan. Meskipun mereka dan Villa Wanshu bersama-sama mengeluarkan perintah buronan, bukan mereka yang membayar uang itu, melainkan guru di balik mereka. Mereka juga sangat rakus akan 500 juta pil ling yuan dan tidak ingin melepaskannya. Sekarang setelah semua pahlawan ada di sini, inilah saat terbaik untuk membunuh Ye Xiwen. Kata-katanya bagaikan sebuah perintah. Semua orang yang berniat jahat terhadap Ye Xiwen bertindak. Istana Xuan Yuan, Villa Wanshu, Gua Baiman, Gua Huoyun, Samanisme Beidi, dan banyak kekuatan terkenal lainnya yang mengintimidasi Akademi Zhenwu, semuanya bertindak bersama. Senjata yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Adegan ini sungguh menakutkan, seolah-olah kiamat telah tiba. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, orang-orang dari satu kekuatan yang sama akan bergabung untuk menghadapi seseorang, tetapi belum pernah ada begitu banyak master yang bergabung untuk menghadapi satu orang, terutama seorang pendekar di alam kesempurnaan agung alam suci. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan diperkirakan orang seperti itu hampir tidak akan muncul di masa depan. Semua orang harus bergabung untuk menyerang sebelum mereka memiliki keberanian untuk bertindak. Bahkan bertahun-tahun kemudian,
Legenda pertempuran ini masih beredar, dan banyak pejuang yang tidak melakukan aksi pada saat itu tetapi hanya menonton, menyebarkan cerita pertempuran mengerikan itu. Pertarungan itu bagaikan kehancuran dunia, senja para dewa, langit runtuh dan bumi terbelah, itu sangat mengerikan, kehampaan tak berujung berubah menjadi bubuk dalam sekejap, itu sangat mengerikan untuk ditonton. Begitu banyak master bergabung untuk menyerang. Meskipun bukan Sang Pertapa Agung yang bergerak, kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Sang Pertapa Agung yang asli pun akan takut. Jika dia tidak pergi, dia akan hancur berkeping-keping. Ledakan, tepat seperti dugaan semua orang, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, gelombang dewa keemasan di tubuh Ye Xiwen langsung hancur berkeping-keping, menimpa Ye Xiwen, dan dalam sekejap menghancurkan dunia di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Menghadapi serangan yang bahkan bisa membunuh seorang sage agung sekalipun, Ye Xiwen terhempas, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ia pun jatuh ke dalam pusaran ruang angkasa yang tak berujung. Ia tampak sangat menyedihkan, seolah-olah akan mati sedetik kemudian. Semua pahlawan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, terutama mereka yang belum bertindak. Melihat Ye Xiwen terhempas setelah serangan pertama, ia pasti tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Bahkan mampu bertahan dari 3 serangan saja sudah merupakan keajaiban. Banyak yang mengeluh, benarkah tak seorang pun mampu melakukan hal seperti itu? Menantang semua pahlawan di dunia, sungguh mustahil. Kekuatan ini terlalu besar dan terlalu menakutkan. Dengan begitu banyak kekuatan yang bersatu, ada sekitar 3 atau 400 master tingkat atas di tahap akhir Petapa Agung setengah langkah yang bergabung untuk menyerang. Ye Xiwen, kau sudah mati. Kau adalah musuh bebuyutan Istana Suanyuanku. Terlalu banyak penguasa Istana Suanyuanku yang mati di tanganmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kau harus membayar hutang darahmu dengan darah. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Fang Leng memimpin dan bergegas menghampiri Ye Xiwen terlebih dahulu. Ia memegang kapak besar di tangannya. Ini adalah seni bela diri Istana Suanyuan yang menakjubkan, kapak ilahi Suanyuan, yang dipelajari dari dewa legendaris pencipta dunia. Kapak ini sangat menakutkan, dan juga merupakan seni bela diri dasar Istana Suanyuan. Semua seni bela diri Istana Suanyuan berasal dari seni bela diri ini, sehingga Istana Suanyuan mendapatkan nama ini, dan juga berkaitan erat dengan seni bela diri ini. Kapak di tangannya semakin membesar melawan angin. Tanpa ragu, ia menyambar kulitnya bagai kilat, membelah ruang dengan suara keras, dan hendak menerjang Ye Xiwen. Pada saat ini, Ye Xiwen, yang tubuhnya masih melayang di udara, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya keemasan yang awalnya meredup di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak seperti gelombang, dan serangan mengerikan tadi tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Fang Leng tertegun sejenak, lalu ngeri. Mungkinkah ini jebakan yang dipasang Ye Xiwen? Sebenarnya, dia baik-baik saja. Lalu dia berpikir bahwa ini mustahil. Tak seorang pun bisa selamat dari serangan seperti itu. Jika itu dia pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Bahkan Sang Bijak Agung pun tak akan jauh lebih baik. Ye Xiwen tampil cukup baik. Ia tidak langsung hancur berkeping-keping di tempat, tetapi jelas mustahil baginya untuk tidak mengalami cedera sama sekali. Tetapi saat ini, Ye Xiwen tidak memberinya waktu untuk bereaksi dan langsung mengayunkan tinjunya ke arahnya. Tak ada lagi waktu baginya untuk berpikir. Dalam sepersekian detik, ia telah mengerahkan segenap tenaganya. Ia mencengkeram kapak raksasa itu lebih erat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia berdiri di antara langit dan bumi, tubuhnya tegak, semakin tinggi. Ia bagaikan dewa pencipta yang membelah dunia, mencoba mengukir jalan keluar dari kekacauan. Sungguh mengerikan, bahkan dunia dapat terbelah dua oleh kapaknya. Ye Xiwen sudah tiba di depannya. Ia melangkah maju dengan suara keras, dan seluruh kehampaan bergetar. Energi iblis yang tak berujung di sekitarnya tiba-tiba mendidih,
seolah meraung untuk melancarkan tinju debu bintang penghancur agung. Ledakan. Seluruh dunia tiba-tiba mendidih dan runtuh, gemetar karena tabrakan yang mengerikan ini. Engah. Seteguk darah memercik ke langit biru, dan sesosok tubuh terlempar mundur. Itu Fang Leng. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan linglung, seolah-olah mereka bodoh. Ye Siwen, yang tadinya sangat lemah, berhasil menjatuhkan Fang Leng dengan satu pukulan. Bab 633 Pembantaian. Semua orang tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Mungkinkah ini memang sesuatu yang sudah direncanakan Ye Siwen sejak lama? Dia sebenarnya tidak terluka sama sekali, dan apakah semua ini jebakan yang dipasang untuk membingungkan semua orang? Kelihatannya begini. Kalau begitu, dia agak terlalu menakutkan. Bukan karena rencananya. Rencana ini tidak ada apa-apanya bagi mereka, tapi yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan yang diwakilinya. Ye Siwen mampu menahan serangan mengerikan yang bahkan dapat mencabik-cabik Grid Sage, dan tetap utuh. Ini sungguh mengerikan. Setelah Ye Siwen memukul Fang Leng hingga terjatuh, ia tidak berhenti melainkan terus mengejarnya. Sebenarnya, ini sama sekali bukan jebakan, dan kekuatannya pun tidak sekuat itu. Alasan sebenarnya adalah karena teknik generasi Tian Huangnya memang sangat kuat. Selama tubuh fisiknya tidak langsung runtuh, ia dapat pulih ke puncaknya dalam waktu singkat. Fang Leng datang terlalu cepat tadi, dan ia belum pulih ke puncaknya, tetapi ia sudah cukup kuat untuk bertarung. Sekarang ia mengejarnya secara langsung. Meskipun hanya sesaat, ia telah pulih ke puncaknya selama waktu ini. Aura mengerikan menyapu, dan ia masih menjadi Ye Siwen teratas. Kekuatan dahsyat teknik generasi Phoenix Surgawi juga menjadi alasan mendasar mengapa ia berani menantang begitu banyak master. Ia tak pernah menyangka dengan kekuatannya, ia bisa menantang begitu banyak master sekaligus tanpa cedera. Ia pasti akan terluka, tetapi selama ia tidak langsung meledak di tempat, ia akan pulih dengan cepat, jadi ia berani melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun, bahkan yang lebih kuat dari Ye Siwen, akan langsung dicabik-cabik. Karena Ye Siwen sudah memprovokasinya, ia sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan memiliki dukungannya sendiri. Inilah yang akan dilakukan orang yang benar-benar kuat. Mereka yang terburu-buru maju hanyalah orang bodoh. Ye Siwen, kau, bagaimana mungkin? Fang Leng menatap Ye Siwen dengan tak percaya. Ia sama sekali tak percaya. Ye Siwen, yang baru saja tersungkur hidup-hidup, kini bisa menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Dia sangat yakin dengan penilaiannya sendiri, dia jelas tidak salah. Ye Siwen sudah terluka parah dan sekarat, hampir tidak bernapas, itulah sebabnya dia mengambil inisiatif, memimpin serangan. Dia ingin menjadi yang pertama membunuh Ye Siwen, untuk membangun kembali prestise tertinggi Istana Xuan Yuan di hadapan semua orang. Karena Li Yifeng dibunuh dengan mudah oleh Ye Siwen, Aula Xuan Yuan menjadi bahan tertawaan besar di mata semua orang. Seseorang yang bersumpah untuk membunuh dibunuh oleh Ye Siwen tanpa jejak. Jika Ye Siwen tidak bisa membunuhnya, dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, maka Aula Xuan Yuan akan menjadi bahan tertawaan besar. Bagi setiap murid Aula Xuan Yuan yang bercita-cita menjadi guru Aula Xuan Yuan, hal ini tidak dapat diterima. Jadi dia harus maju. Ia ingin membunuh Ye Siwen lebih dulu. Namun kini, keinginannya hancur oleh Ye Siwen. Ye Siwen tidak menjadi lebih lemah, malah lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia telah menghabiskan seluruh tenaganya, tetapi kini terhempas oleh satu pukulan. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Sudah kubilang, hari ini adalah hari kematianmu. Suara dingin Ye Siwen terdengar seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pukulan Great Destruction Stardust Fist tiba-tiba menghantam. Ledakan. Tubuh Fang Leng terkena langsung, dan senjata sihir pertahanan di tubuhnya hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Tubuhnya bahkan diledakkan ke udara oleh Ye Siwen. Pada saat ini, semburan darah muncul di tubuh Ye Siwen,
dan tubuh Fang Leng diserap ke dalam tubuhnya, termasuk pecahan senjata ajaib di tubuhnya. Ye Xiwen, aku sekarang telah memasuki masa paling kritis untuk kemajuanku menuju senjata suci agung. Aku membutuhkan banyak daging dan darah, serta fragmen artefak untuk mempercepat evolusiku. Ye Xiwen mendengar suara Ye Mo di benaknya, dan ia langsung terkejut. Setelah Ye Mo mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa ia akan memasuki tempat paling kritis, ia tertidur lelap dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berevolusi menjadi senjata suci agung. Tanpa diduga, di saat kritis ini, Ye Mo tiba-tiba tersadar dan mengangguk cepat. Karena inilah yang Ye Mo butuhkan, ia akan melakukannya dengan segala cara. Terlebih lagi, orang-orang di depannya ini adalah musuh-musuhnya. Beberapa dari mereka mengincar 500 juta piling yuan, sementara yang lain ingin menggunakannya sebagai batu loncatan untuk naik pangkat. Mereka ingin membunuhnya dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Mereka semua sangat menakutkan. Semua ini terjadi begitu cepat, bagaikan kilat. Dalam sekejap, Fang Leng dibunuh oleh Ye Xiwen dan jatuh ke tanah. Para penari yang menyaksikannya menatap kosong ke segala arah, seolah-olah tercengang. Mereka tak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Sang maestro, Fang Leng, terhempas 2 pukulan. Semua ini tampak luar biasa, tetapi jika dipikir-pikir, hal itu terasa sangat wajar. Ye Xiwen memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga ia mampu membunuh Aguda dengan cara ini sebelumnya. Pada saat ini, serangan dari master lain akhirnya tiba, dan seperti sebelumnya, Ye Xiwen kembali terhempas. Beberapa orang mengira Ye Xiwen benar-benar akan mati, tetapi pada akhirnya ia menamparkan wajah mereka. Sekarang mereka tidak berani menyimpulkan demikian, karena itulah keputusannya tadi, tetapi Ye Xiwen memanfaatkan kelalaian tersebut dan membunuh Fang Leng. Beberapa orang agak meremehkan. Mereka sudah menduga bahwa ini adalah jebakan Ye Xiwen, hanya untuk memancing beberapa orang. Namun, jebakan semacam ini sudah pernah digunakan sekali, dan sekarang dia ingin menggunakannya lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak tertipu lagi? Seperti yang diduga semua orang, karena contoh berdarah dingin Fang tadi, tidak ada seorang pun yang berani maju dan memberikan pukulan terakhir kepada Ye Xiwen saat ini. Kekhawatiran mereka juga memberi Ye Xiwen waktu paling kritis untuk pemulihan. Ye Xiwen berdiri, dan sosoknya yang ramping tampak sangat tegap saat menghadapi para pahlawan manusia. Tak seorang pun berani meremehkannya karena penampilannya yang sederhana. Saat itu, ia tampak seperti dewa perang terhebat di dunia, tak terkalahkan dan terlalu menakutkan. Kemanapun pandangannya memandang, hanya ada keheningan. "Kalian semua yang ingin membunuhku hari ini, turunlah!" teriak Ye Xiwen lantang, tanpa ragu sedikit pun. Ia memandang rendah orang-orang ini. Mereka ingin membunuhnya dan meminta imbalan, tetapi mereka tidak berani naik sendirian. Jika mereka seperti bro, ia pasti akan tetap memandang mereka dengan kagum. Setelah Ye Xiwen selesai berbicara, ia melangkah ke dalam pasukan prajurit, dan dengan kilatan cahaya keemasan, ia menyerbu masuk. Kecepatannya begitu cepat sehingga banyak master bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ye Xiwen menerobos masuk ke dalam formasi. Karena Ye Xiwen juga berada dalam formasi ini, mereka harus berhati-hati bahkan jika mereka ingin menyerang. Mustahil bagi mereka untuk menyerang secara gegabah seperti sebelumnya. Inilah tujuan Ye Xiwen. Selama mereka tidak bisa menyerang bersama secara gegabah, maka Ye Xiwen tidak akan berada dalam bahaya hidupnya bahkan jika ia terluka lagi. Ia sebenarnya sangat jelas bahwa para master ini sangat menakutkan. Mereka memusatkan sebagian kecil dari para master di alam Zhenwu. Jika mereka bergabung, bahkan Sage Agung akan terbunuh. Ia hampir terbunuh tadi, tetapi untungnya itu hanya panggilan dekat, yang memberinya cukup waktu untuk pulih. Bang! Sebelum seorang master sempat bereaksi, tinju Ye Xiwen sudah mengenainya. Hanya dengan satu pukulan itu, sang master diledakkan berkeping-keping oleh Ye Xiwen. Tubuhnya hancur berkeping-keping di udara dan langsung diserap oleh cermin Tianyuan di dalam tubuhnya sebagai nutrisi,
sejenis nutrisi yang mengalir deras menuju senjata suci agung itu. Rekan-rekan Taois, mengapa kalian tidak bertindak cepat? Binatang buas ini sangat ganas, kejam, dan tak kenal ampun, dan kekuatannya sangat tirani. Jika kita tidak bergabung, kita tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, seorang prajurit akhirnya bereaksi dan berkata dengan ngeri. Di dalam hati mereka, Ye Siwen hanyalah seorang yang abadi. Serangan gabungan dari begitu banyak orang tidak dapat menggoyahkannya. Bagi mereka, ini hanyalah jurang yang tak tertembus, dan jurang ini akan membunuh orang. Jika mereka tidak dapat bergabung untuk membunuh Ye Siwen, maka yang menanti mereka di masa depan adalah dibunuh oleh Ye Siwen. Ini memang sudah ditakdirkan terjadi ketika mereka datang untuk membunuh Ye Siwen dan ingin mendapatkan 500 juta piling yuan. Meskipun pikiran ini hanya terlintas di benak mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Siwen sendirian dapat menempatkan mereka dalam situasi pasif seperti itu. Saat ini, Ye Siwen, yang luar biasa cepat, telah membunuh 5 atau 6 master tingkat atas di tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Efisiensinya begitu tinggi sehingga jarang terlihat di dunia. Ia hanya memperlakukan orang-orang ini sebagai makhluk lemah. Pada saat ini, teriakan keras terdengar di telinga semua orang. Jangan khawatir, semuanya. Dia sama sekali tidak abadi. Dia hanya mempraktikkan teknik penyembuhan yang ampuh. Ini bukan rahasia lagi di Akademi Zhenwu. Ketika semua orang melihat, mereka menyadari bahwa orang ini tak lain adalah Raja Barbar kecil dari Gua Baiman. Ia belum bergerak atau melakukan gerakan apapun tadi, tetapi ia bisa melihat kekuatan dan kelemahan Ye Siwen. Ia hanya merasa bahwa meskipun ia bergerak, ia mungkin tak akan mampu mengalahkan Ye Siwen. Pasti ada banyak orang yang memperebutkannya, tetapi ia memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan dan kelemahan Ye Siwen. 2 kali Ye Siwen terhempas dan terluka parah adalah fakta. Ia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri dan mustahil baginya untuk salah. Ia begitu yakin bahwa jika ia salah sekali, ia tidak akan salah lagi. Kalau begitu, hanya ada satu alasan, ia sedang mengembangkan teknik penyembuhan yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, secercah keserakahan melintas di matanya. Bab 634 mereka jatuh, semuanya jatuh. Seniman bela diri mana yang tidak ingin mempelajari seni penyembuhan sakral? Tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak akan pernah terluka. Setelah terluka, pemulihan dalam waktu sesingkat mungkin menjadi sangat penting. Mampu pulih hingga tingkat ini hanya dalam beberapa tarikan napas sungguh menakjubkan. Wei Zhou Duo. Semua pahlawan yang hadir adalah tokoh-tokoh berpengaruh di antara murid-murid inti, yang terbaik dari yang terbaik, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang bijak agung. Bagaimana mungkin mereka tidak membayangkan apa yang bisa dipikirkan oleh Raja Barbar kecil? Memikirkan hal ini, tatapannya yang menatap Ye Siwen semakin dipenuhi keserakahan. Dengan kekuatan Ye Siwen, ia pasti telah melalui banyak petualangan dan harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya. Jika ia bisa mendapatkan sebagian darinya, ia mungkin akan menonjol. Di dunia kecil di sisi lain, banyak sekali mata yang tertuju pada daftar prestasi, dan aura yang kuat mengunci daftar prestasi tersebut sehingga mereka dapat mengetahui perubahan yang terjadi di dalamnya dalam waktu sesingkat mungkin. Apalagi sekarang, semua pahlawan yang hadir di sini tahu melalui berbagai cara bahwa pertempuran yang mengejutkan telah terjadi di alam iblis. Ye Siwen dari Akademi Zhenwu benar-benar menantang para pahlawan sendirian. Pertempuran itu sungguh mengerikan. Itu juga merupakan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain Ye Siwen, tidak ada yang berani melakukan ini dan menantang begitu banyak master sekaligus. Meskipun semua pahlawan yang hadir di sini adalah sosok mengerikan yang dapat menyebabkan gempa bumi di alam Zhenwu hanya dengan menghentakkan kaki, mereka tidak pernah berpikir untuk memprovokasi semua orang. Ini setara dengan salah satu dari mereka yang tiba-tiba memprovokasi dan menantang mereka semua, karena Ye Siwen tidak menantang banyak orang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Di antara mereka yang mengepungnya,
tidak ada yang levelnya lebih rendah darinya. Menurut mereka, hal-hal seperti itu gila atau punya dasar. Sebagian orang yakin bahwa Ye Xiwen gila, sedangkan sebagian lain yakin bahwa Ye Xiwen pasti punya dasar. Ye Xiwen ini benar-benar gila. Jarang ada master seperti itu muncul di Akademi Zhenwu. Aku khawatir dia akan segera jatuh. Bagus sekali. Hahaha, kamu pantas menjadi murid Akademi Zhenwu-ku. Kamu benar-benar berani. Aku bahkan tidak punya keberanian seperti itu saat itu. Banyak orang memusatkan perhatian pada daftar prestasi, memperhatikan perubahan nama-nama dalam daftar. Meskipun masih banyak perubahan, beberapa orang masih dibunuh oleh iblis, dan beberapa orang mendapatkan peringkat lebih tinggi dalam daftar prestasi setelah membunuh iblis, tetapi perubahan-perubahan ini bukanlah yang diperhatikan orang-orang ini. Jatuh. Fang Leng telah jatuh. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan mata semua orang tertuju pada daftar prestasi. Nama Fang Leng ada di urutan teratas, dan semua orang bisa melihatnya. Sekarang semua orang melihat bahwa, seperti yang diharapkan, nama yang seharusnya dimiliki Fang Leng langsung dihapus dari daftar, dan orang berikutnya langsung dipromosikan. Melihat pemandangan ini, banyak penguasa istana Xuanyuan langsung tertekan. Dengan terbunuhnya Fang Leng dan Li Yifeng, dalam ujian alam iblis ini, meskipun istana Xuanyuan tidak bisa dianggap musnah total, kematian kedua murid inti ini tidak berbeda dengan musnah total. Akademi Zhenwu memiliki musuh di seluruh dunia, tetapi istana Xuanyuan tidak jauh lebih baik. Faktanya, Akademi Zhenwu telah berusaha mengembalikan kejayaan kekuasaannya atas dunia Zhenwu. Namun, kekuatan-kekuatan lain juga berusaha menggantikannya. Keterlibatan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan kebencian yang mendalam satu sama lain di antara kekuatan-kekuatan ini. Jika diberi kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan situasi ini? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ye Xiwen tidak mati, tetapi Fang Leng dari istana Xuanyuan meninggal lebih dulu. Bersamanya, sekelompok master juga tewas. Semuanya dibunuh oleh Ye Xiwen dalam pertempuran sebelumnya. Ye Xiwen, hari ini kiamatmu. Kau tak punya kesempatan untuk lolos. Banyak master yang bertekad dan menginginkan berbagai keterampilan dan harta magis pada Ye Xiwen. Mereka semua mulai berteriak. Saat itu, mereka semua agak gila. Siapa yang tidak ingin menjadi yang terbaik di antara manusia? Di dunia iblis, pertempuran yang benar-benar mengerikan dimulai. Orang-orang ini menyerang Ye Xiwen dengan gila-gilaan, dan Ye Xiwen telah menyerbu kerumunan para pahlawan. Ratusan master mengerikan di tahap akhir Sage Agung setengah langkah beraksi, dan seluruh dunia berguncang. Sungguh mengerikan. Di mata banyak orang, Ye Xiwen akan mencari kematiannya sendiri jika ia langsung menyerbu, dan tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Namun, menurutnya, tidak demikian. Memang, jika begitu banyak master menyerang bersama, bahkan Great Sage pun akan terkoyak, sehingga ia tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bergabung. Ia langsung menyerbu kerumunan. Meskipun ada banyak orang di semua sisi, itu sebenarnya jaminan terbesarnya. Karena dengan adanya orang lain di sana, mereka tidak bisa menyerang secara sembarangan. Cahaya keemasan melesat cepat di antara kerumunan. Setiap kali menghilang dan muncul, seorang ahli Sage Agung setengah langkah tahap akhir akan jatuh di tangan Ye Xiwen. Semua orang tampak gila, bergegas ke arah Ye Xiwen untuk membunuhnya. Langit dipenuhi bau darah yang tak berujung, membuat orang ingin muntah. Ada darah Ye Xiwen sendiri, juga darah musuh yang dikalahkan langsung oleh Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen menyerbu kerumunan, ia menghadapi lebih sedikit serangan langsung, tetapi tetap saja ada serangan mengerikan yang terus-menerus menimpanya. Jika itu orang biasa, ia pasti sudah tewas di tempat. Namun, ini Ye Xiwen. Tubuhnya begitu kuat sehingga ia tidak akan tewas di tempat. Ia dapat pulih dengan cepat berkat teknik generasi Tian Huang, sehingga ia mampu bertahan hingga saat ini. Jika itu orang biasa, ia pasti sudah hancur berkeping-keping.
Namun, demikian, Ye Xiwen tidak dapat terhindar dari cedera, dan kadang-kadang lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat dan darah berceceran. Meskipun terus-menerus terluka, ia menjadi semakin kuat dalam pertempuran, dan auranya pun semakin kuat. Daging dan darah para master yang diledakkannya ke udara diserap oleh cermin Tianyuannya, dan semua kekayaan di tubuh mereka direnggut oleh Ye Xiwen. Meskipun para master ini tidak sekaya dirinya, mereka telah memasuki tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Meskipun masing-masing dari mereka mungkin hanya memiliki beberapa juta atau puluhan juta piling yuan, jika diakumulasikan, kekayaan mereka sungguh luar biasa. Bahkan ada lebih banyak piling yuan yang dibakar dengan ganas dan diinfuskan ke dalam tubuhnya untuk terus mengisi kembali esensi yang telah dikonsumsi. Menghadapi serangan begitu banyak master, bahkan jika ia memiliki semua esensi sejati di belakangnya, mustahil baginya untuk tetap utuh. Kecepatan konsumsi esensi sejati dalam tubuhnya juga terisi kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengingat konsumsinya setiap saat, akan dianggap baik jika ia bisa mendapatkan 1 juta piling yuan dari setiap orang. Namun, meskipun begitu, sedikit saja sudah cukup, dan itu juga merupakan harta yang sangat berharga, terutama di mata Ye Xiwen. Dan para prajurit itu menyerang Ye Xiwen dengan ganas. Jika sebelumnya mereka hanya menduga bahwa Ye Xiwen memiliki metode penyembuhan yang sangat kuat, kini mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ye Xiwen dihantam berkali-kali oleh mereka, tetapi ia tetap bangkit dengan gigih dan cepat pulih ke puncaknya. Momentumnya pulih ke tingkat puncaknya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Terlebih lagi, kekuatan tubuhnya terlihat jelas bagi semua orang. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah babak belur sejak lama, tetapi tubuhnya tidak. Kekuatan fisik seperti itu sungguh mengerikan. Bagi mereka, ini sama saja dengan memiliki satu alasan lagi untuk membunuh Ye Xiwen. Siapa yang tidak ingin bisa masuk ke dalam pasukan seperti ini? Mati, mati, perang telah dimulai. Ya Tuhan, mereka jatuh begitu cepat, hampir 1 orang mati setiap detik. Tak terhitung banyaknya orang yang memperhatikan daftar prestasi. Banyak orang ingin melihat apa yang terjadi, tetapi di medan perang yang kacau, angin kencang berhembus kemana-mana, kehampaan pecah, dan kekacauan merembes keluar. Kesadaran ilahi sama sekali tidak dapat menembusnya. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan hanya bisa menilai apa yang terjadi berdasarkan perubahan nama-nama di daftar prestasi. Yang dapat dipastikan adalah Ye Xiwen baik-baik saja dan masih berjuang dengan gigih, karena namanya masih ada dalam daftar. Meskipun namanya telah berkibar di sekitar 1000 teratas, pikiran semua orang tertuju pada daftar prestasi, dan banyak mata tertuju pada namanya. Nama Ye Xiwen terkadang meredup, terkadang memancarkan cahaya yang tak terbayangkan, tetapi setiap kali namanya memancarkan cahaya, 1 atau beberapa nama terhapus dari daftar prestasi. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Ya Tuhan, Ye Xiwen ini sungguh luar biasa. Jika dia bisa bertahan hidup, dia pasti akan mendapat tempat di antara murid inti alam Zhenwu. Kata seorang murid prajurit yang sedang menonton dengan wajah pucat. Ia hampir mati ketakutan menyaksikan pertempuran yang mengguncang bumi di depannya. Meskipun ia dan Ye Xiwen sama-sama berada di alam suci kesempurnaan agung, mereka bukanlah apa-apa di tempat ini di mana terdapat para orang suci setengah langkah agung di mana-mana. Jadi, ia tidak berani mendekat. Meskipun banyak orang menghasutnya untuk membunuh Ye Xiwen dan merampas berbagai senjata dan harta karun ajaibnya, ia tidak tergoda. Bercanda, ya, apa Ye Xiwen semudah itu diatasi? Banyak orang menyaksikan kematian Aguda sebelumnya. Kalaupun Ye Xiwen benar-benar terbunuh, barang-barang itu mungkin tidak akan jatuh ke tangannya. Dia masih punya kesadaran diri yang baik. Mereka mati, semuanya mati. Begitu banyak master yang gugur di tangan satu orang. Kalau ini sampai terbongkar, dunia Zhenwu akan terguncang. Seru seseorang, wajahnya pucat pasi saat menatap pertempuran di depannya. Ini sudah menimbulkan kehebohan di alam Zhenwu.
Kurasa sekte kita juga sudah mendengar beritanya. Bagaimanapun, Ye Xiwen benar-benar akan menjadi terkenal di alam Zhenwu kali ini. Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan. Mungkin struktur alam Zhenwu akan berubah dalam beberapa ratus tahun ke depan karena dia. Bab 635 Perhatian semua orang. Seiring Ye Xiwen terus bertarung, berita itu semakin menyebar. Bahkan para pendekar yang tidak memperhatikan hal ini pun menyadarinya karena perubahan pada daftar merit. Mereka semua adalah master di tahap setengah langkah akhir dari Great Sage, elit di antara elit di berbagai pasukan, dan semuanya berada di 1000 teratas dalam daftar merit. Meskipun mereka tidak sepopuler dan setenar 10 teratas dalam daftar merit, nyatanya, dibandingkan dengan murid inti biasa dari alam suci, mereka sudah bisa dianggap sebagai master top dan mereka patut dikagumi. Sekarang para master ini bagaikan pangsit yang jatuh, semuanya jatuh, dan nama mereka telah dihapus dari daftar prestasi. Bahkan mereka yang berada di 100 teratas daftar prestasi pun semuanya telah dihapus dan menghilang. Sejenak, lebih banyak prajurit yang tidak memperhatikan hal ini, atau yang tidak menyadarinya karena lokasi mereka yang terpencil, menatap langit dengan takjub. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini bisa terjadi? Di markas Akademi Zhenwu di alam iblis, banyak murid alam Zhenwu juga melihat daftar prestasi dengan gugup. Tantangan Ye Xiwen kepada banyak pahlawan mengejutkan dunia, dan mereka tentu tahu bahwa terlepas dari apakah mereka menyukai Ye Xiwen sebelumnya, saat ini, mereka tentu harus berpihak padanya. Melihat namanya terkadang redup dan terkadang bersinar terang, hati mereka pun ikut bergejolak. Karena nama Ye Xiwen kadang meredup dan kadang muncul dalam cahaya yang tak terbayangkan, sejumlah besar nama terhapus dari daftar prestasi. Banyak orang terkesiap menyaksikan adegan itu. Meskipun mereka tidak menyaksikannya secara langsung, banyaknya tokoh yang dulu terkenal yang dihapus dari daftar prestasi, masing-masing mampu berdiri sendiri, memberi mereka gambaran betapa sengitnya pertempuran itu. Dan berapa banyak yang akan gugur dalam pertempuran ini. Mereka mati begitu cepat, banyak nama tersapu bersih dalam sekejap. Mereka musnah total, pasti Ye Xiwen pelakunya. Mereka adalah orang-orang terbaik dari berbagai kekuatan, dan sekarang mereka semua musnah. Semua musnah. Bi Jingwei tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan ini. Para murid inti sudah bisa dianggap sebagai elit dan terbaik dari suatu kekuatan, kalau tidak, mereka tak bisa disebut inti. Khususnya mereka yang bisa berpartisipasi dalam ujian alam iblis adalah elit di antara para elit, dan para master di tahap akhir Sage Agung setengah langkah adalah elit di antara para elit, bagian paling elit dari murid inti. Kini setelah mereka kalah di tangan Ye Xiwen, banyak kekuatan mungkin patah hati. Meskipun ia mengira Ye Xiwen berani menantang begitu banyak master, ia pasti punya dasar untuk menjamin bahwa ia tidak akan dikalahkan atau dibunuh. Namun, ia tidak pernah membayangkan pembantaian yang begitu mengerikan akan terjadi. Tepat di depan mata semua orang, nama-nama yang melambangkan kehidupan dilenyapkan satu persatu. Yang lebih mengerikan lagi adalah kecepatannya. Aku tidak meragukan kekuatannya. Sejak dia membunuh Aguda, aku tahu kekuatannya tak terkira dan bahkan lebih mengerikan daripada kekuatanku. Tapi kuncinya terletak pada kecepatannya. Untuk bisa membunuh begitu banyak master dalam waktu sesingkat itu, kekuatan dan kecepatan mengerikan macam apa yang dibutuhkannya. Gao Lingxiu mengerutkan kening dan berkata, bisa dibilang ia telah menyaksikan Ye Xiwen tumbuh dewasa. Saat pertama kali bertemu Ye Xiwen, meskipun ia membunuh Jinxiu Gongzi, ia juga bisa melihat saat itu bahwa Ye Xiwen hanya setingkat Jinxiu Gongzi. Paling-paling, ia hanya bisa bersaing dengan para master di tahap awal Half Step Great Sage. Sekarang, para master di tahap akhir Half Step Great Sage telah berjatuhan berbondong-bondong di tangannya. Rasanya seperti membantai ayam dan anjing. Yah, berdasarkan fakta bahwa dia membunuh begitu banyak elit dari berbagai pasukan dan memberikan kontribusi besar bagi sekolah kita,
bahkan jika dia punya dosa di masa lalu, dosa-dosanya bisa dimaafkan. Kata Fan Yihong ringan di samping mereka berdua. Nada suaranya masih dingin, tetapi tanpa aura dingin yang menyeramkan seperti sebelumnya. Apa yang dia bicarakan tentu saja adalah dendam antara Ye Xiwen dan Balai Penegakan Hukum. Adegan seperti itu tak hanya terjadi di alam iblis, tetapi juga di dunia kecil yang misterius itu. Banyak pahlawan berdiri dari tempat duduk mereka karena terkejut. Rasanya seperti mengaduk sarang tawon, membuat para master yang biasanya tak menunjukkan emosi di wajah mereka kehilangan ketenangan dan meraung seperti orang gila. Hal ini terutama berlaku bagi kekuatan-kekuatan yang memiliki dendam terhadap Akademi Zenwu. Beberapa master yang mengepung dan membunuh Ye Xiwen sangat menginginkan banyak senjata dan harta magis yang mungkin dimilikinya, sementara beberapa dari mereka justru menerima instruksi dari sekte-sekte. Kemunculan Ye Xiwen, terutama setelah ia membunuh Shou Kun, Li Yifeng, Aguda, dan lainnya, telah menjadikannya duri di mata banyak sekte dan kekuatan. Seandainya ia hanya juara kompetisi bela diri gabungan 4 kekuatan besar, itu bukanlah masalah besar. Di mata banyak maestro, itu hanyalah kompetisi tingkat rendah yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Sekalipun ia memenangkan kejuaraan, ia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun kini berbeda. Ye Xiwen telah menunjukkan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan ia tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Jika Ye Xiwen selalu bergabung dengan para Master Akademi Zenwu, mereka tidak akan memiliki peluang. Namun, karena Ye Xiwen akan menantang para pahlawan dunia, ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pasukan ini mengirimkan murid-murid paling elit dari ujian alam iblis untuk mengepung dan menekan Ye Xiwen. Tidak seperti mereka yang hanya bertindak sendiri dan mengincar kekayaan Ye Xiwen, orang-orang ini terorganisir. Ini akan memberi mereka peluang terbesar untuk membunuh Ye Xiwen, tetapi kini ini juga menjadi surat perintah kematian mereka, yang merupakan peluang terbesar. Melihat nama-nama murid mereka dihapus satu persatu di daftar prestasi, mereka hampir gila. Mereka meraung keras dan begitu marah hingga ingin membunuh orang. Jika Ye Xiwen ada di depan mereka, mereka pasti tidak akan keberatan menamparkan Ye Xiwen sampai mati, membunuh momok ini. Mereka semua adalah elit, orang-orang terkasih mereka. Meskipun mereka tidak seberharga murid sejati, dan berkurang satu jika ada yang mati, melatih mereka tidaklah mudah. Sekarang mereka mati satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak meraung dan gemetar? Mereka begitu marah karena mereka masih hidup. Kalau saja tidak karena aturan yang ditetapkan bersama oleh banyak kekuatan, dan bahkan kesepahaman diam-diam dengan alam iblis, mereka pasti akan langsung menyerbu alam iblis, mencari Ye Xiwen, dan mematahkan leher penjahat ini. Setiap kematian bagaikan pisau yang menusuk ke dalam hati mereka, lalu memotong, mengukir nama dengan setiap pisau, Ye Xiwen. Karakter yang menyerupai semut ini, yang awalnya tidak mereka anggap serius, kini memiliki kesan yang sangat mendalam di hati banyak pahlawan, bahkan mereka ingin memakan dagingnya mentah-mentah. Langit dipenuhi dengan hasrat membunuh yang mengerikan. Yang terlemah dari para santo agung ini mampu berkeliaran bebas, dan hasrat membunuh mereka yang mengerikan dilepaskan tanpa ampun. Bahkan dunia kecil ini pun tampaknya tak mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu dan hampir runtuh. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup, dia harus dibunuh, kalau tidak, dia akan menjadi ancaman yang terlalu besar. Kata Master Istana Xuanyuan sambil menggertakkan giginya. Tentu saja, dia tidak menyangka Ye Xiwen bisa menjadi ancaman baginya sekarang, tetapi dalam beberapa ratus tahun ke depan, dia mungkin akan tumbuh menjadi master yang menakutkan. Jika Akademi Zenwu memiliki satu orang lagi seperti itu, maka kemungkinan Istana Xuanyuan mereka mendominasi dunia Zenwu akan sedikit berkurang. Banyak bangsawan heroik di sekitarnya mengangguk dan menyetujui apa yang dikatakan kepala Istana Xuanyuan. Mereka juga mengirim banyak master untuk membunuh Ye Xiwen, dan sekarang sebagian besar dari mereka gugur di tangan Ye Xiwen.
Mereka sangat membenci Ye Xiwen sehingga mereka berharap bisa membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Sekarang mereka sangat menyesali keputusan mereka. Mengapa mereka membiarkan murid-murid mereka terlibat dalam masalah seperti itu? Jika mereka benar-benar ingin membunuh Ye Xiwen, mengapa tidak mencari kesempatan dan meminta seorang bijak agung untuk membunuhnya? Itu akan jauh lebih andal daripada metode lainnya. Banyak pula guru-guru heroik yang belum pernah melihat murid-muridnya tumbang dan berharap agar murid-muridnya mengetahui betapa hebatnya mereka dan tidak terbutakan oleh keserakahan sehingga berbuat seperti itu. Hahaha, Tuhan memberkati Akademi Zenwu kita. Murid-murid yang hebat muncul dari generasi ke generasi. Ye Xiwen ini benar-benar jenius. Tak seorang pun pernah mampu menantang begitu banyak master dan mencapai rekor seperti itu. Sementara beberapa orang meratap, tentu saja beberapa orang gembira. Dibandingkan dengan kekuatan lain yang murung dan putus asa, para Master Akademi Zenwu tentu saja tertawa gembira. Semakin kuat Ye Xiwen, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh Akademi Zenwu, dan semakin bahagia mereka. Bisa diramalkan bahwa setelah pertempuran ini, Ye Xiwen akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi prasyaratnya adalah dia bisa bertahan hidup. Seorang pakar dari Akademi Zenwu mengatakan hal ini dengan nada khawatir, dan para pakar lainnya terdiam ketika memikirkan hal ini. Meskipun banyak pakar telah dihapus dari daftar prestasi, jumlah tersebut tetap tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar. Ye Xiwen tidak sehebat yang dibayangkan, terlihat dari namanya yang terkadang redup dan terkadang cerah. Orang macam apa mereka? Mata mereka bisa menembus dunia iblis. Bahkan hanya dari perubahan kilau nama mereka bisa menilai situasi terkini orang-orang ini. Oh tidak, sekarang giliran Raja Barbar kecil Gua Baiman. Namanya tiba-tiba meredup, dan nama beberapa murid Gua Baiman lainnya terhapus. Seru seseorang tiba-tiba. Tiba-tiba perhatian semua orang tertuju pada daftar prestasi. Dan benar saja, nama Raja Barbar kecil Gua Baiman menjadi semakin redup. Di sisi lain, di dunia iblis, terdengar suara ledakan keras, dan Raja Barbar kecil terlempar oleh pukulan Ye Xiwen.